Tapi ya memang tampaknya seperti itu, tapi memang itulah proses. Tapi setelah kemudian dapat, setelah kemudian diberikan ilmu, semua diambil ilmu gurunya, jadilah dia orang usaha, jadilah dia orang dicari. Memang proses untuk mendapatkan sesuatu kan susah dulu. Saya sering bercerita, dulu saya sendiri ketika saya di Abu Taufik, sering diajak kemana-mana. Memang dari Bali baru saya sendiri belum ada yang lain. Jadi karena sendiri mungkin diistimewakan juga, mungkin diajak ya apa, kita bawa sendalnya, bawa kitabnya ya, kemudian kalau bawa tas gitu ya. Nah, ya seperti itu. Nanti sorbannya mau wudhu diambil, kita yang bawa sorbannya. Selain hal-hal yang seperti itu terbiasakan, kemudian belajarnya langsung juga, walaupun tidak banyak langsung juga belajar. Walaupun saya lihat keras betul macam orang-orang dulu sekali mungkin begitu, kencang beliau kalau ngajar tuh kencang keras gitu. Dan itu saya berpikir, nah ini mungkin proses. Tampaknya bawa sendal ya, tampaknya remeh. Bawa sendal, apa sendal itu kan gitu. Tampaknya remeh, tapi subhanallah ada berkahnya dalam proses tersebut. Ada kawan juga yang lain, satu saya ingat sampai sekarang apa ngelama memang itu sampai ke terminal dan sampai ditempelin karena apa, nonton bioskop dulu masih ada bioskop, ngerokok juga Nah, sekarang ya tak jadi apa-apa, walau ngajar, usahanya juga tidak ada sama-sama dalam satu naungan ya, cuman mungkin tetap dia jadi orang baik walaupun tidak bermanfaat untuk umum, tidak bermanfaat untuk orang banyak, karena dia memandang gurunya itu, dapat memandang ya, insya Allah kalau itu dipedomani ya mungkin jadi sebab akhir yang baik dalam hidupnya. Ada kawan saya ingat sekali, satu kawan itu agak meler dan melernya itu memang ya bukan meler pribadi, mempengaruhi yang lain, melanggar bolak-balik begitu melernya. Nah, saya tidak seperti itu sampai sekarang. Kalau kumpul ya kelihatan dia berbeda ini. Kalau kumpul dari sekian alumni banyak itu berbeda dia sendiri. Dalam artian keberkahan itu hilang dari proses yang dia dapat, yang dia cari. Kemudian dikatakan bahwa alal muta'allim an yanzura mu'allimahu bi'ainil ihtiram wa ya'tamida kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatihi fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Bagi murid ini juga diantara yang perlu dihadirkan, memandang atau melihat muallim atau guru atau syekhnya itu dengan ainul ihtiram, pandangan memuliakan, dan etikot bahwa gurunya ini memang ahli pada bidangnya itu, memang sudah pada bidangnya itu, pada levelnya itu, pada tabaqahnya itu. Nah, hal seperti ini akan mudah untuk kita berhusnudzon, lebih dekat untuk dapat ambil manfaat. Jadi tidak ada hijab itu, tidak ada hijab. Tapi kalau kita anggap paling baru kemarin ini, paling tidak tahu juga, kalau ilmu tertentu tidak tahu juga, nah, itu menghijab, menutup antara kita dengan dia. Yang jelas orang yang dia lebih lama berproses, maka yang didapatkan lebih banyak. Ya bahasa kehidupan lah ya, orang tua ini kan lebih banyak makan garam. Maka sebodoh-bodohnya kalau dibandingkan yang lebih tua dari yang muda, maka tetap hikmah yang lebih tua lebih banyak daripada yang lebih muda. Itu sudah menjadi sunatullah gitu ya, sudah menjadi sunatullah, karena memang sudah lama dia makan garam dalam kehidupannya. Walaupun mungkin mengungkapkan pengalaman mungkin tidak terlalu mahir, tidak bisa, tapi dia sudah lebih banyak makan garam.
Kalau mereka menasehati, ngasih masukan, memang masih lebih banyak garamnya dia daripada kita ini. Pastinya seperti itu. Itu fitrah manusia begitu. Nah, itu dalam pengalaman kehidupan. Ilmu pun juga sama. Yang 20 tahun di pondok dengan yang 2, 3, 5 tahun, ya beda tentunya. Kan berbeda tentunya. Yang 10 tahun dengan yang 3 tahun beda. Tidak sama. Yang serius sungguh-sungguh dengan yang tidak serius, hasilnya beda juga. Saya kira seperti itu. Itu dengan kadar himmahnya, dia. Maka untuk lebih dekat kepada manfaat itu harus ada ditanamkan husnul ya, ihtiram terhadap syekhnya, terhadap muallimnya. Diceritakan Imam Nawawi radhiyallahu anhu, idza kharaja lid-daras liyaqra ala syekhi, kalau dia mau keluar, mau belajar, mau belajar sama gurunya, ya tasaddaqu anhu fi thariq bima tayassara, maka beliau akan sedekah sedekah di jalan, ada orang dikasih ya sebisa semampunya. Wa yaqulu Allahumma sur'an anni aiba muallimi, ya Allah tutup aib kekurangan guru saya, hatta la tabu'aini lahu ala naqdi usatin, sehingga saya tidak melihat guru saya itu punya kekurangan. Tutup itu ya Allah. Wala yuballighuni dzalika anhu ahad, dan supaya orang tidak menyampaikan kekurangan itu kepada saya seorang pun. Kok begitu dia berdoa, berarti menata hatinya agar ilmu itu macam air biur gitu. Beliau berusaha menutup sekat-sekat itu dengan cara bersedekah dan berdoa. Ini contoh yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Makanya kita tengok Imam Nawawi macam sekarang, kitabnya, namanya harum di mana-mana. Tidak hanya aswaja saja, orang di luar aswaja pun pakai Imam Nawawi. Bukan aswaja saja, di luar aswaja pakai. Berkahnya Imam Nawawi sampai sekarang itu punya berkah seperti itu. Nah, ini diantaranya. Maka sebagai penutup di sini dijelaskan bahwa alil murid an yantariha li syekh fi kulli syai' wa la ya'taridu alayhi fi syai' wa yatamathala bima ma ya'muru bihi wa lam ya'rif wajha dzalik. Tugas bagi murid itu adalah bagaimana menerima segala sesuatu itu dari gurunya, tidak menolak, tidak berbantahan dan melakukan walaupun dia belum tahu hakikatnya itu seperti apa. Ada kisahnya Imam Nawawi juga, dia sebagai penutup kisah bukan Imam Nawawi, ada salah seorang ulama ini di zaman tabi'in, punya murid ini sudah berjanji, saya ini mau ikatkan hati saya kepada guru, dan ucapan-ucapannya guru saya akan penuhi apapun yang diucapkan, tidak akan saya lupa. Satu saat ini murid ini sumpah itu datang ke guru, wahai guru, saya ini kok sumpah ada masalah begini. Nah, rupanya gurunya pas lagi masalah juga, gurunya keceplosan, sudah kamu masuk sana goreng dirimu kan, masuk ke penggorengan sana. Nggak sadar gurunya ngomong begitu. Cuma ini tidak bisa dicontoh kalau ini gurunya orang biasa. Kalau gurunya bukan wali tidak bisa dicontoh ya. Tapi artinya ini kita ambil dari sebagaimana ta'alluq seorang murid. Ta'alluqnya begitu kuat. Akhirnya masuk dia ke penggorengan. Dia buat api, masuk penggorengan supaya ngilangi sumpah, begitu diceritakan. Rupanya beberapa waktu gurunya ingat, coba tengok kawan itu, dia punya janji tidak pernah menyelisihi ucapan saya suruh ke penggorengan tadi, coba tengok. Rupanya ditengok lagi duduk di penggorengan, itu minyak itu panas mendidih, duduk deh. Tapi subhanallah tak apa-apa, dia duduk di sana. Ini kisah-kisah orang dulu gitu. Cuman etikotnya masya Allah, etikotnya masya Allah. Dan hal begini ini
kalau di kalangan santri itu maklum, tapi kalau di kalangan ahli-ahli logika tidak maklum ya, tidak maklum. Nah, sebagaimana ketentuan kepada Nabi Ibrahim itu adalah ketentuan mutlak bagi Allah untuk menundukkan api tidak panas ataupun ya bara api ya tidak berpengaruh, ya berlaku dari zaman dulu sampai sekarang, ya tetap saja begitu ketentuan Allah. Bagi siapa yang Allah kehendaki ya bisa saja seperti itu ya. Nah, itu cara pandang orang-orang yang benar dalam keimanan, dalam etikotnya kepada Allah. Maka bisa saja berlaku bagi siapa. Besok di akhir zaman orang tidak makan nasi tapi kenyang. Apa makanannya? Subhanallah, 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 kenyang. Karena makanan sudah tidak ada, dajjal keliaran di mana-mana ya. Orang yang tidak ikut dajjal dibunuh begitu saja. Orang yang dia tetap beriman pada Allah, apa makanannya? Tasbih. Apa bisa orang tidak makan nasi kenyang? Ya, kalau Allah berkehendak bisa saja. Kalau Allah sudah berkehendak bisa saja. Apa makanannya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di akhir zaman nanti. Ya, kita yang mudah-mudahan tidak nemuin ya. Dulu zaman fitnah betul itu. Kalau sampai nemuin, kayaknya susah kita menjaga iman. Tapi kalau semua baca surah Al-Kahfi, di antaranya itulah yang menjaga itu 10 awal surah Al-Kahfi ya. Atau semua sudah dibaca, menjaga daripada fitnah dajjal. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan, maka mari kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika mereka menimba ilmu, sehingga proses kebaikan ini benar-benar sempurna mereka jalankan dan benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah daripada gurunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. من أهل الخير وأهل العلم وأهل العبادة وأهل لا إله إلا الله ولا تجعل من أهل الشر والضيق. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Permakluman untuk menegaskan bahwa nanti sore nanti malam kita ada kegiatan haflah akhir sana di Cahaya Qalbu ini yang kita tempatkan di Masjid Darussalam. Saya minta waktu yang memang tidak sibuk ya, dan nanti ada arahan dari ketua pondok untuk membantu persiapan ya, atau juga dari ketua majelis nanti ada arahan. Barangkali nanti jika tidak sibuk mohon bantuan. Mungkin untuk menyempurnakan itu Pak Ji ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman semua untuk lokasi kegiatan kita, kami mohonkan pagi ini yang sudah mulai kegiatan untuk hadir ya, melaksanakan kegiatan gotong royong memindahkan bahan baku dan sebagian pasir yang ada di sebelah panggung itu. Di depan panggung itu kalau tidak salah ada 1000 bataku. Kemarin saya beberapa waktu menurunkan di sana datang saudara di depan panggung di harapan saya untuk komin ini Pak Aslan dan Aslan suaranya diterima oleh jamaah sini juga untuk mengadakan kegiatan gotong royong ya. Dan juga teman-teman yang tidak ada kegiatan mohon kehadiran nanti juga ya, tidak ada kegiatan. Insya Allah nanti soundnya juga Mbak ada juga mungkin nanti bersama Pak Dapat. Nah, kemudian juga untuk karpetnya kami mohon juga kemarin sudah saya share, saya pun dan Aslan untuk ambil di Masjid Anur. Pak Amir saya pinjam Amir ya, Pak Amir selalu surat Amir. Mohon untuk yang tidak minta 15 lembar untuk karpetnya. Kemudian untuk lampunya Pak nanti kembarannya ya. Kemudian yang lain-lain kita kondisikan, mohon untuk pagi ini dikondisikan untuk kegiatan gotong royongnya, karena saya lihat di panggungnya juga ada semen itu
ya biar bersih itu. Kasihan nanti pada pasang dekornya ternyata panggungnya masih kotor karena dekor itu kan harus bersih juga karena kita sewa itu ya. Mohon kekompakan teman-teman karena hari ini adalah batas terakhir kita untuk melaksanakan kegiatan nolong. Nanti malam kita sudah start, mari kita berdoa semua biar nanti biar terang, biar enggak hujan gitu ya. Harapan kita mari kita berdoa sama Allah biar terang nanti sehingga maksimal kehadiran kita semua para jamaah yang kita. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Ustaz yang bisa sampaikan. Baik, jadi itu mungkin sedikit arahan dari ketua pondok itu. Sekali lagi saya berharap yang punya waktu tidak sibuk, tapi kalau yang sibuk ya jangan dipaksa ya. Kalau yang sibuk jangan dipaksa, tapi kalau yang longgar barangkali tidak ada kegiatan, mohon waktunya untuk bisa bersama-sama memaksimalkan. Jadi kita akan mengundang saudara Ham yang dari kepala itu untuk nanti menjadi pembicara dalam acara tersebut, dan prosesnya insya Allah dari maghrib kegiatan itu sudah mulai biar tidak terlalu malam. Saya kira ini mungkin yang dapat saya aturkan. Mudah-mudahan diberikan jalan semuanya, kelancaran dan keberkahan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.